syukur kita boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari adik-adik kita memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita bersama-sama bernyanyi lagu Mars Taruna. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu untuk kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati, pimpin dan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Sehingga ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 108 ayat 1-6. Syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gembus dan kecapi, dan mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh dan kata layan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersedia membaca, merenungkan, dan belajar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Teman-teman teruna, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang berbunyi demikian. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengejaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Selamat hari Minggu, adik-adik dan kakak layan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lihat dalam bacaan tadi. Perikop dalam bacaan kita yang berjudul Yesus dimuliakan di atas gunung. Tidak terlepas dari peristiwa yang diceritakan dalam ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu tentang pengakuan salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus tentang siapa Tuhan Yesus. Itu dapat kita lihat dalam ayat 18 sampai 27. Dan yang kedua yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia dalam ayat 22 sampai 27. Serta pemberitahuan kedua tentang hal yang sama dalam ayat 43b sampai 45. Saat-saat itu adalah saat yang sangat tidak gampang bagi Tuhan Yesus. Sebab ia tahu bahwa Tuhan Yesus akan menjalani jalan penderitaan yang telah ditentukan oleh Allah Bapanya. Untuk itu, dalam setiap pengajarannya, Tuhan Yesus selalu mengajak umat atau murid-muridnya untuk mengerti tentang siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya dan apa yang akan Tuhan Yesus hadapi di depan nantinya.
Hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak saja lewat kata atau dengan mengajar saja, tetapi juga lewat perbuatan, tindakan nyata, seperti halnya membuat tanda-tanda mujizat yang sangat menakjubkan bagi banyak orang. Dan hal-hal inilah yang membuat Tuhan Yesus pada saat itu cukup dikenal atau sangat terkenal. Akibatnya ada banyak orang yang mencari dan mengikut Tuhan Yesus kemanapun ia pergi. Keunggulan Tuhan Yesus inilah yang membuat orang mencari Dia. Dalam bacaan kita tadi dikatakan dalam ayat 28, cerita tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung ini tidak saja diceritakan dalam Injil Lukas, tetapi juga dikisahkan dalam 2 kitab Injil lainnya, yaitu di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 8 dan dalam Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 8. Pada ayat 28 di awal membawa bacaan kita tadi dikatakan bahwa sesudah Yesus melakukan mengajar, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa. Saat itu Tuhan Yesus ingin punya waktu khusus untuk bisa berbicara dengan Allah Bapanya. Untuk itu Tuhan Yesus hanya mengajak 3 muridnya saja untuk mendampingi Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik bertanya, mengapa hanya 3 orang murid yang diajak Tuhan Yesus untuk naik ke gunung bersama Tuhan Yesus? Kan muridnya Tuhan Yesus ada 12 orang. Benar adik-adik, murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Tapi mengapa Tuhan Yesus hanya mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Jawabannya, sebab ketiga murid itu adalah murid-murid yang selalu mengikut Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, dan mereka 3 ini tercatat sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dan satu kebiasaan yang Tuhan Yesus sering lakukan, ketika mau berdoa, Yesus mencari tempat yang tenang agar tidak terganggu. Adik-adik dan kakak layan yang terkasih, hal ini yang harus juga kita lakukan. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, dengan demikian kita akan fokus ketika berbicara dengan Tuhan Yesus dalam doa.
Di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa, berbicara dengan Allah Bapanya, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dalam peristiwa pemulihan Tuhan Yesus ini, wajah Tuhan Yesus mengalami perubahan yang sangat menakjubkan. Dan saat itu juga hadir di hadapan Tuhan Yesus dua orang dengan tiba-tiba. Dua orang tersebut adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Adik-adik dan kakak layan pasti tahu tentang kedua orang ini, bukan? Ya, mereka adalah tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang cukup terkenal. Nabi Musa dan Nabi Elia adalah orang yang sangat setia dan taat pada Allah. Pemulihan Yesus, pentabisan Tuhan Yesus sebagai Mesias diawali dengan kehadiran Musa dan Elia yang berbicara dengan Yesus tentang perjalanan yang akan dijalani oleh Tuhan Yesus sebagai Mesias yang akan digenapinya di Yerusalem. Adik-adik dan kakak layan yang terkasih, perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama, yaitu bahwa Mesias akan menderita, sengsara, dan mati. Dan rupanya kehadiran Musa dan Elia menegaskan kembali tentang hal tersebut. Pada saat itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus rupanya tertidur. Dan pada saat mereka terbangun, mereka melihat pemandangan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya dan dua orang yang berdiri di dekat Tuhan Yesus. Peristiwa ini membuat mereka takjub dan sangat berbahagia, sehingga ada niat dari Petrus untuk mendirikan 3 kemah bagi Musa, Elia, dan untuk Tuhan Yesus.
Petrus mengatakan demikian. Adik-adik dan kakak layan yang terkasih, karena ia tidak tahu maksud dari peristiwa yang dilihatnya itu. Dan yang menarik lagi, coba kita lihat dan baca bersama dalam ayat 34 sampai 35. 34 sampai yang ke-35. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Suara Allah dari dalam awan ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus yang dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang akan menderita, dan sekaligus merupakan seruan peringatan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menderita. Dari bagian Alkitab ini, kita belajar tentang banyak hal. Tetapi ada dua hal yang sangat penting untuk adik-adik, kakak layan, saya, dan kita semua hayati bersama. Yang pertama yaitu kita, saya, adik-adik, dan kakak-kakak layan, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Sesibuk-sibuk apapun, Tuhan Yesus selalu punya kesempatan untuk datang kepada Bapa di sorga dalam doa. Dan itu Yesus lakukan dengan mencari waktu dan tempat yang baik dan tenang, agar perjumpaan dengan Allah, pikiran sepenuhnya difokuskan kepada Allah. Tuhan Yesus selalu taat dan setia pada kehendak Allah Bapanya, walaupun ia harus menderita sekalipun. Yang kedua, kita belajar dari murid-muridnya. Secara khusus dari Petrus. Kita, adik-adik dan kakak layan sekalian, tidak saja dituntut untuk tahu tentang siapa Tuhan Yesus dan kelebihan-kelebihan yang ada pada Tuhan Yesus. Tetapi kita harus mengenal dengan benar bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan datang dari Allah untuk menyelamatkan kita. Dan hal itu dilakukan dengan mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban keselamatan bagi kita semua, bagi adik-adik layan, bagi saya dan semua kakak-kakak layan yang terkasih. Untuk itu, kita harus setia, taat sampai
Tuhan Yesus memanggil kita kembali. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Jadilah pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kakak-kakak layan dan adik-adik layan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Allah yang senantiasa kami sapa Diko dalam nama Yesus Kristus. Jikalau pada jam pagi yang indah ini Bapa, kami datang lagi menghampiri akan hadirat kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau masih menyempatkan kami kembali lagi untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, agar apa ya firman yang sudah kami dengar boleh kami pakai dalam setiap kehidupan kami. Bukan saja kami menjadi pendengar-pendengar setia, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Bapa di surga, pada jam pagi yang indah ini Bapa, kami mau menyerahkan akan persekutuan kami, persekutuan Pelkat Teruna dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam tugas dan panggilan-Mu. Bapa di surga, berkati akan adik-adik layan kami dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 13 dalam tugas dan tanggung jawab studi mereka di bangku pendidikan mereka masing-masing. Walaupun di dalamnya mereka belajar secara virtual Bapa, tapi kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai, membimbing, menuntun mereka untuk mereka boleh dengan sabar melakukan tugas dan pelajaran mereka di bangku pendidikan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa bagi adik-adik layan kami dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah-tengah persekutuan Pelkat PT. Walaupun kami tidak saling sapa menyapa satu dengan yang lain, tetapi dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, kami selalu berjumpa dalam ibadah virtual. Bapa di surga, dalam masa pandemik selama COVID-19 berada di tengah-tengah negara dan bangsa kami ini Bapa, kami percaya bukan satu halangan untuk kami tidak datang kepadamu Bapa. Kami selalu datang menghampiri akan hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas apa yang Engkau buat kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak layan dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 13. Tugas dan tanggung jawab pelayanan yang diemban, yang Engkau berikan kepercayaan bagi kami untuk melayani akan adik-adik layan kami. Mampukan kami Bapa, sehingga di dalam setiap tugas dan panggilan kami senantiasa sadar akan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan untuk kami boleh melayani akan adik-adik layan kami walaupun dalam masa pandemik ini Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Bapa bagi adik-adik layan kami, orang tua mereka Tuhan dalam tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah Engkau memberkati akan kedua orang tua mereka, papa dan mama mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka untuk mendidik, mengasuh, mengarahkan mereka kepada jalan yang Engkau tentukan Bapa bagi kehidupan akan adik-adik layan kami. Memberkati, memberikan kekuatan kesehatan bagi kedua orang tua mereka, agar apa yang mereka lakukan kepada adik-adik layan kami, senantiasa mereka boleh memperoleh kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, di tengah-tengah mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Memberkati Bapak Presiden dari tingkat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para aparat negara dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan pimpin, Tuhan menyertai akan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam mengemban tugas yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka. Takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, mereka boleh melakukannya itu dengan baik. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi negara kami yang pada saat ini mengalami bencana alam di mana-mana tempat. Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengenal dan Engkau melihat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan akan bangsa kami Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan akan anak-anak Tuhan, orang-orang yang tertimpa oleh bencana alam di mana-mana. Kami percaya Bapa, Engkau mampukan mereka, Engkau menguatkan iman, harap dan percaya mereka, sehingga mereka hanya berharap dan bersandar penuh hanya di dalam tangan kasih-Mu. Berkati mereka dalam tempat tenda-tenda pengungsian. Tuhan, percukupkan segala kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah Bapa Surgawi yang menjadi
pegangan bagi kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi gereja-gerejamu di muka bumi ini Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab menyebarluaskan Injil dan kerajaan-Mu. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, agar apa yang mereka sampaikan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dunia boleh melihat, dunia boleh melihat akan segala keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terutama terlebih khusus kami berdoa bagi gereja kami GPIB Bukit Zaitun. Ketua jemaat kami serahkan juga mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang dalam jemaat kami taruh dan kami serahkan juga mereka semua ya Bapa, agar dalam tugas dan pelayanan mereka senantiasa mereka mengandalkan Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Para presbiter, kelima misioner yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab dalam mengemban tugas dan pelayanan, Tuhan juga pakai kami semua ya Bapa, agar apa yang kami lakukan Tuhan bukan karena kuat dan hebat kami, tapi kami percaya Allah yang senantiasa menuntun kami, memberkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan. Karyawan-karyawan kantor, kostor, bahkan seluruh yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, kami taruh dan kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Mari Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu. Tuhan jamah dan Tuhan angkat segala sakit penyakit yang mereka alami. Oleh karena penyakit-penyakit COVID-19 yang dapat merusak akan tubuh mereka Tuhan, mari Tuhan Engkau mampukan mereka, Engkau kuatkan iman, harap dan percaya mereka, agar di dalam setiap apa yang mereka alami, mereka senantiasa bergantung penuh dan berharap penuh, serta bersandar kepadamu ya Bapa. Memberkati para dokter, para medis yang dapat menangani segala sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami. Mari Tuhan mampukan mereka. Pendampingan keluarga kami taruh dan kami serahkan juga mereka ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang berduka Tuhan mari datang hiburkan. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan, kami taruh mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Yang berduka Tuhan datang hiburkan. Tuhan mampukan mereka dalam menghadapi cobaan yang mereka alami, agar duka cita yang mereka alami boleh terganti oleh dengan sukacita yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa bagi pengurus Pelkat PT, biarlah Engkau menyertai akan kepengurusan mereka ini Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Mampukan mereka agar dalam setiap tugas dan tanggung jawab kepada-Mu ya Bapa, mereka hanya bersandar penuh hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Pendeta pendukung kami, Ibu Pendeta Laurentius Tuhan, Engkau memberkati beliau juga yang senantiasa setia mendampingi kami para pelayan untuk menyampaikan kebenaran firman bagi adik-adik pelayan kami. Berikan kekuatan, kesehatan, kehidupan rumah tangga mereka Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Masih banyak yang kami pinta daripada-Mu Tuhan, tetapi sebelum keluar dari bibir kami yang penuh dosa dan cemar ini Bapa, Engkau lebih mengetahui satu demi satu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Palingkanlah telinga pengasihan-Mu dari aras tahta ketinggian-Mu. Terima dan sambut akan doa kami, yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipegangnya kunci kota Allah.
adik-adik teruna, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua bukan hanya setia menjadi pendengar firman Tuhan, melainkan setia menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Buat adik-adik teruna, tetap semangat dalam mengikuti ibadah persekutuan teruna setiap hari Minggu secara online. Dan buat kakak-kakak layan, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tetap menjaga kesehatan untuk kita semua. Kita bertemu di ibadah persekutuan teruna minggu yang akan datang. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Vera mengajak kita untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran ibadah persekutuan teruna pada hari ini. Berkatilah kami agar selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Ke dalam tangan-Mu kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin.